sehat, sama seperti kita semua kakak-kakak yang ada di sini, kayak kakak Nina, kakak Keisha, kakak Ella. Kita memulai ibadah sekolah minggu kita. Kakak mau kita harus tetap semangat memuji nama Tuhan. Kakak mau kita tetap beribadah sekolah minggu walaupun di rumah aja, walaupun dalam kondisi COVID-19 ini, kita tetap harus memuji nama Tuhan dengan ibadah online, ibadah YouTube. Oke, kita akan beribadah, kita akan mulai ibadah sekolah. Kita angkat pujian, kita menyanyi Bapa Ku Datang Padamu. Untuk kita semua bangkit berdiri, kita mau memuji nama Tuhan, kita menyanyi lagu Selamat Pagi Tuhan. Adik-adik saya tepuk tangan ya, biar semangat memuji nama Tuhannya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah. Selamat pagi Tuhan, tak
digotong oleh kawannya. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang lumpuh itu disembuhkannya. Ia bangunlah, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Ia bangunlah, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Sekali lagi. Ada orang lumpuh tak berdaya lagi, ia pun digotong oleh kawannya. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang lumpuh itu disembuhkannya. Ia bangunlah, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Ia bangunlah, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Kita siapkan hati dan pikiran kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyi lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mampu, kalau mampu, kalau mampu. Mari haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mampu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mampu, kalau mampu, kalau mampu. Mari haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mampu. Adik-adik, kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa firman. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah memuji nama-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, sehingga kami dapat duduk dengan tenang dan memperhatikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 14 ayat 8-20. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes karena ia berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama orang banyak kepada rasul-rasul itu. Mendengar itu, Barnabas dan Paulus menggoyahkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu,
supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dalam zaman yang lampau Allah memberikan semua bangsa menuruti jalan masing-masing. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai kebajikan itu, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, namun hampir-hampir tidak dapat mereka mencegah orang banyak mempersembahkan korban kepada mereka. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Akan tetap ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Keesokan hari berangkatlah ia bersama dengan Barnabas ke Derbe. Suatu hari Paulus dan Barnabas memberitakan tentang Injil Tuhan kepada banyak orang di kota Listra. Orang-orang itu berkerumun untuk mendengarkan cerita yang disampaikan oleh Paulus dan Barnabas. Di antara orang banyak itu, ada seorang yang lumpuh sejak ia lahir. Orang lumpuh itu memperhatikan dengan sungguh-sungguh setiap kata Paulus tentang firman Tuhan. Lalu Paulus menatap bahwa orang lumpuh itu beriman dan dapat disembuhkan. Paulus berkata, Berdirilah dengan kedua kakimu. lalu tiba-tiba orang lumpuh itu pun bangun, berdiri dan berjalan dengan baik. Betapa senangnya ia karena akhirnya ia dapat berjalan. Namun orang-orang yang melihat kejadian itu pun kaget dan gemparlah kota itu. Mereka pasti titisan dewa. Ya benar, mereka dewa. Hei, apa yang kalian semua katakan? Apa yang kalian katakan? Kami berdua datang ke sini untuk membuat kalian semua, kita semua yang ada di sini, untuk terus menyembah kepada Allah. Apa yang kalian katakan? Tetapi orang-orang tidak mau mendengarkannya. Dan akhirnya Mereka ini bukan dewa. Mereka adalah pembohong. Kita usir saja dari kota kita. mereka melempari Paulus dan Barnabas dengan batu dan mengusir mereka keluar. Jadi, udah nonton kan tadi ceritanya gimana? Nah, kalau sekarang kakak tanya sama dia. Tadi yang diceritain tuh tokohnya siapa aja ya? Yang pertama ada Paulus. Yang kedua ada Barnabas. Terus tadi yang disembuhkan, siapa yang disembuhkan? Iya benar, orang yang sakit lumpuh. Nah tadi kan di awal kalian bilang yang lumpuh tadi dia sudah lumpuh sejak dia dilahirkan. Dia nggak bisa menggunakan kedua kakinya, dia nggak bisa berjalan kayak orang normal adik-adik. Dia sudah sedih selama hidupnya, dia mengalami kesusahannya, dia mengalami sakit penyakitnya dari kecil adik-adik. Kejadian itu sebenarnya sama nih adik-adik, sama kehidupan kita ya sekarang, dimana kita juga sedang mengalami kesusahan kita, kesedihan kita, karena satu, adik-adik tahu tentang COVID-19 atau virus corona. Pasti adik-adik pernah dengar dong, atau adik-adik pernah baca, atau nonton juga di TV. Gimana seremnya virus corona, gimana mengerikannya virus corona. Kita mengalaminya adik-adik. Di saat ada virus corona, kita nggak bisa kumpul sama teman-teman. Bahkan kita juga sampai nggak bisa pergi ke gereja. Nah, kalau seandainya orang sakit gimana kakak Iren? Kita nggak bisa jenguk dong. Iya benar. Sekarang kalau ada orang sakit,
dirawat di rumah sakit ataupun dirawat di rumah, kita nggak bisa jenguk. Tapi adik-adik ingat, walaupun kita nggak bisa jenguk dia, walaupun kita nggak bisa datang atau ketemu sama mereka yang sakit, adik-adik harus tetap percaya kalau Tuhan pasti menyembuhkan. Adik-adik perlu berdoa, adik-adik perlu percaya sama Tuhan dengan kesungguhan hati seperti orang lumpuh tadi. Dia sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan sama Bapak Paulus. Adik-adik juga bersama. Adik-adik harus sungguh-sungguh berdoa, minta sama Tuhan, bicara sama Tuhan lewat doa. Tolong sembuhkan siapapun yang sakit, mau papa, mau mama, mau oma, mau opa, mau om tante atau teman-teman adik-adik. Adik-adik cukup dengan berdoa untuk saat ini, minta kepada Tuhan menyembuhkan semua penyakit mereka. Jadi adik-adik di rumah, walaupun mengerikannya virus corona, takut sama virus corona, adik-adik cuma harus peduli. Kalau adik-adik kadang keluar rumah, adik-adik harus pakai masker. Kalau seandainya adik-adik habis menyentuh sesuatu di luar rumah, adik-adik langsung cuci tangan. Harus menjaga kebersihan. Dan satu lagi, adik-adik harus tetap percaya sama Tuhan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita alami saat ini, adik-adik harus peduli sama lingkungan dan adik-adik harus tetap berdoa agar semuanya tetap baik-baik saja. Ya, amin. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena sudah menyertai kami dari awal ibadah sampai kami semua boleh mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan itu akan menjadi penuntun dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa untuk orang tua kami. Jaga mereka selalu agar tetap sehat, jauh dari sakit penyakit dan mara bahaya. Sehingga orang tua kami terus menjaga dan mendidik kami agar kelak kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk kakak-kakak pengasuh agar mereka tidak pernah bosan dan lelah membimbing dan mengajar kami untuk selalu mendengarkan firman Tuhan dan menjadi anak-anak yang selalu taat dan selalu dengar-dengaran akan Tuhan. Berkati mereka semua ya Tuhan Yesus, agar mereka selalu sehat juga dan mereka tetap bisa mengajar kami dari minggu ke minggu. Tuhan Yesus, saat ini kami bersama dengan teman-teman kami semua berdoa juga untuk kami masing-masing yang sudah ikut memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat puji-pujian dan firman yang telah kami dengar pada hari ini. Kami mohon Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kami anak-anak-Mu, agar kami semua selalu diberikan kesehatan, meskipun keadaan saat ini dalam kondisi di mana negara kami sedang dilanda wabah COVID-19. Biarlah kiranya ya Tuhan, Tuhan akan senantiasa menjaga kami semua. Gereja dan negara kami juga mau serahkan ke dalam tangan Tuhan, agar keadaan menjadi normal kembali, dan kami pun dapat bermain dengan leluasa, dapat bersekolah kembali, jauh dari rasa takut. Tapi kami yakin bahwa bersama Tuhan Yesus, kami akan merasa damai dan sejahtera. Tuhan Yesus, terima kasih.
Inilah doa kami, biarlah kiranya Tuhan Yesus mau sambut doa kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah selesai ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Terima kasih adik-adik udah mengikuti dari awal sampai berakhir. Terima kasih juga Kak Ira untuk khotbahnya.